Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk materi yang pertama pada semester ini, yaitu rangkaian arus searah. Rangkaian arus searah kadang lebih dikenal dengan nama arus dinamik. Ya, jadi arus dinamik. Ini untuk materi pertama di kelas 12. Adapun kompetensi dasar yang diperoleh insya Allah setelah mempelajari tentang rangkaian arus searah ini, yaitu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kompetensi untuk keterampilan yaitu melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah dengan metode ilmiah berikut presentasi hasil percobaan. Apa yang akan kita pelajari pada rangkaian listrik arus searah ini? Yang pertama, arus listrik dan pengukurannya. Yang kedua, hukum Ohm. Yang ketiga, arus listrik dalam rangkaian tertutup. Yang keempat, hambatan sepotong kawat penghantar. Kelima, rangkaian hambatan. Keenam, gabungan sumber tegangan listrik. 7, hukum kedua Kirchhoff. Dan kedelapan, energi dan daya listrik. Kita mulai bagian yang pertama, yaitu arus listrik. Berbicara tentang arus listrik, mungkin kita tidak perlu menjelaskan lagi apa yang bisa kita alami dengan arus listrik. Hampir semua kehidupan kita saat ini tergantung dengan yang namanya listrik. Bahkan ketika kalian menonton video ini, kalian juga akan membutuhkan listrik untuk memberikan daya pada HP ataupun laptop yang akan kalian gunakan. Kita langsung masuk kepada pengertian dan definisi daripada arus listrik. Arus listrik itu sebenarnya adalah gerakan atau aliran muatan listrik. Jadi muatan listrik itu ada dua, yaitu positif ataupun negatif. Jadi yang bergerak ketika sebuah penghantar dialiri oleh muatan baik itu positif atau negatif, maka pada penghantar tersebut akan ada yang namanya arus listrik. Jadi arah arus listrik itu sama dengan aliran muatan positif. Sebenarnya ini adalah arus listrik konvensional. Ya, jadi arus listrik konvensional itu searah dengan aliran muatan positif. Kita tidak mementingkan di sini apakah yang bergerak itu negatif ataupun positif. Ya. Tetapi jika ada muatan negatif yang bergerak seperti elektron dalam logam, maka arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Misalnya pada penghantar yang kita lihat pada monitor ini, jika ada sumber listrik di sini misalnya baterai, ini adalah kutub positif baterai, ini kutub negatif baterai, elektron akan mengalir dari kutub negatif yang menuju ke kutub positif pada penghantar ini. Karena elektron bergerak pada penghantar ini dari kanan ke kiri, maka arus listrik itu bergerak dari kiri ke kanan. Jadi dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi yang perlu diingat itu adalah bahwa arah arus listrik searah dengan arah aliran muatan positif atau berlawanan dengan arah aliran muatan negatif. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa ada arus listrik? Jika kita hubungkan dua buah lampu
dengan sumber tegangan, maka lampu ini akan bisa menyala. Mengapa arus itu mengalir pada pengantar ini sehingga menghidupkan lampu? Sebenarnya sederhana sekali. Arus listrik itu muncul karena ada perbedaan potensial. Jadi nanti ada dua buah kutub positif dan kutub negatif. Perbedaan potensial antara kedua kutub inilah yang menyebabkan terjadinya aliran muatan positif yang akan menghasilkan arus listrik. Secara definisi, arus listrik itu adalah banyaknya muatan positif yang mengalir tiap detik pada suatu penghantar. Kalau kita rumuskan, maka I sama dengan delta Q per delta T. Di sini delta Q adalah muatan yang mengalir. Muatan yang mengalir memiliki satuan yaitu Coulomb atau disingkat dengan C. Delta T adalah selang waktu mengalirnya muatan, ya, satuannya detik. I adalah kuat arus. Jika kita lihat persamaan ini, maka satuan I adalah Coulomb per sekon atau Coulomb per detik. Coulomb per detik itu lebih dikenal dengan satuan ampere. Ya, jadi kuat arus ini salah satu di antara 7 besaran pokok yang pernah kita pelajari waktu kelas 10 atau kelas-kelas sebelumnya. Kita akan memberikan dua buah contoh pada materi awal ini. Contoh pertama, kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penampang kawat adalah 0,2 mA. Tentukanlah elektron yang mengalir setiap 1 jamnya. Kita telah memiliki persamaan bahwa I sama dengan Q per T. Q adalah muatan. Dalam soal ini, yang mengalir adalah elektron, atau kita simbolkan dengan simbol E kecil. Ya, satu elektron itu memiliki muatan sebesar negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kemudian dalam soal juga diketahui lama elektron mengalir atau selang waktunya adalah 1 jam. Karena kita menggunakan satuan dasar sekon, maka 1 jam itu kita rubah menjadi 3600 detik. Kuat arus diketahui dalam soal sebesar 0,2 mA. 0,2 mA kita konversikan menjadi ampere, yaitu 0,2 kali 10 minus 3 ampere. Jika persamaan ini kita gunakan untuk menghitung muatan, maka kita bisa merubah persamaan menjadi Q sama dengan I kali T. Kita masukkan angka I 0,2 kali 10 pangkat minus 3 dan T-nya 3600. Maka didapatkan nilai muatan adalah 0,72 Coulomb. Ini adalah jumlah muatannya. Dalam soal yang diminta adalah jumlah elektron. Satu elektron memiliki muatan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Sehingga dengan persamaan yang kita bisa buat, banyaknya elektron adalah N sama dengan Q dibagi E. Banyaknya elektron adalah N sama dengan Q per E, di mana Q adalah muatan totalnya, yaitu 0,72 Coulomb, dan E adalah muatan yang dimiliki oleh satu buah elektron. Dengan memasukkan angka itu akan diperoleh jumlah elektron yang mengalir setiap 1 jam pada penganapang itu adalah 4,5 kali 10 pangkat 18 buah elektron. Itu contoh pertama. Untuk contoh kedua, kita bisa lihat pada modul. Grafik di bawah menunjukkan kuat arus yang mengalir dalam suatu hambatan R sebagai fungsi waktu.
hitunglah banyaknya muatan yang mengalir selama 6 detik pertama. Jadi soal ini saya ambilkan dari salah satu soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Sekarang kita akan bahas soal tersebut. Jika kita lihat pada kurva, pada grafik, ada 3 bagian kurva yang memiliki kuat arus yang berbeda-beda, yaitu selang waktu dari 0 sampai 3, kemudian dari 3 sampai 5, dan yang 5 dari yang ketiga 5 sampai 6 detik. Kita akan menghitung masing-masing muatannya, kemudian kita akan menjumlahkan berapa muatan total yang mengalirnya. Dari selang waktu T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 3, kita akan mendapatkan bahwa waktunya jelas 3 kurang 0, yaitu 3 sekon. Kuat arusnya, jika kita lihat pada grafik, itu nilainya tetap, yaitu 4 ampere. Sehingga kita bisa menghitung delta Q1 sama dengan I kali delta T sama dengan 3 kali 4, didapatkan delta Q1-nya 12 Coulomb. Untuk selang waktu yang kedua dari 3 sampai 5, ya dari 3 sampai 5, kita lihat bahwa kuat arus itu berubah dari 4 menjadi 2 dalam waktu 2 detik. Ya, jadi dalam waktu 2 detik atau selang waktu delta T 5 kurang 3 sama dengan 2 detik, arus berubah dari 4 menjadi 2. Untuk kita masukkan ke persamaan berapa kuat arusnya, maka kita hitung rata-rata. Kuat arus rata-rata itu kita ambil nilai tertingginya, yaitu 4, dan nilai terendahnya adalah 2, kemudian dibagi 2. Ya, jadi 4 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 3 ampere. Sehingga ketika kita masukkan ke delta Q2, maka kita dapatkan muatan mengalir selang waktu 3 sampai 5 adalah 6 Coulomb. Selang waktu yang ketiga yaitu dari T sampai dengan 5 sampai 6. Caranya ini sama dengan selang waktu dari T 0 sampai ke T sama dengan 3. Kita dapatkan bahwa selang waktunya yaitu 6 kurang 5, yaitu 1 detik. Kemudian kuat arusnya juga tetap, yaitu 2 ampere. Maka delta Q3 sama dengan I kali delta T sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 Coulomb. Nah, telah kita dapatkan muatan dari 3 bagian itu. Untuk menghitung muatan totalnya, ya kita tinggal menjumlahkannya. Jadi, muatan yang melewati hambatan selama 6 detik adalah delta Q1 ditambah delta Q2 ditambah delta Q3, yaitu berjumlah 20 Coulomb. Itulah muatan yang mengalir melalui hambatan selama 6 detik. Demikian bagian pertama tentang arus listrik. Selanjutnya kita berlatih pada buku paket, yaitu buku pustaka, atau mengerjakan soal modul. Kalau misalnya ada masalah, silakan diskusikan. Boleh diskusi dengan teman, boleh dengan saya, ditanyakan langsung apa yang menjadi permasalahan. Demikian untuk sesi pertama ini. Nanti kita lanjutkan dengan sesi kedua. Mohon maaf, kita lanjutkan ya. Yang jika ada masalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.